Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Irawan pada mata kuliah praktek kerja bengkel. Baik, eh, melihat situasi dan kondisi yang ada di kampus kita sampai saat ini eh, belum bisa dilaksanakan praktek. Ya. Melihat apa itu udaran dari rektor yang di tertanggal 8 apa itu 8 Februari 8 Maret ya sampai 8 Maret kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung. Nah, ini edarannya bisa saudara lihat pada website um.ac.id pada pengumuman terbaru bahwa pelaksanaan kuliah sampai dengan 8 Maret itu masih dilaksanakan secara daring. Bahkan di situ edarannya dilarang melakukan perjalanan keluar kota atau daerah. Dan itu menjadi perhatian kita semua agar apa itu kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, itu informasinya. Kemarin soalnya ada yang WA ke saya, Pak, ini saya belum di Malang karena apalagi besok itu paket dan saya baru ke Malang hari Kamis. Itu ada yang bilang seperti itu. Ini adalah informasi terbarunya bahwa pelaksanaan praktek itu masih menunggu ya. Saya juga masih mau izin kepada beberapa orang supaya untuk mengatur protokol kesehatannya bagaimana. Kemungkinan kalaupun nanti diperbolehkan itu ya, saya juga mau konsultasi tentang apa itu ini apa itu surat kesediaan. Jadi harus ada persetujuan dari orang tua untuk mengikuti pembelajaran secara luring. Ini kalau nanti ada form gitu ya, form nanti harus diisi, kemudian nanti ada tertanda tentang orang tua. Isinya adalah seperti ini, ada nama, kemudian orang tua, kemudian surat pernyataannya adalah memberikan persetujuan kepada anaknya untuk mengikuti pembelajaran praktek secara langsung atau luring pada prodi otomotif gitu ya. Terus ini ada pernyataannya bahwa nanti tidak akan ada maksud tidak akan mempermasalahkan jika selama masa pendidikan itu atau masa praktek itu terjadi situasi yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu ya. Jadi apa itu diperbolehkan kalau seperti ini. Oke. Terus yang kedua surat pernyataannya adalah surat pernyataan kalau tidak bersedia gimana? Jadi tidak ada memaksa ya. Jadi kalau yang bersedia praktek silakan, nanti ada tanda tangan orang tua itu. Kalau toh pun yang tidak bersedia juga tidak apa-apa ya. Yang tidak bersedia bagaimana juga membuat surat pernyataan yang intinya tidak menyetujui itu ya karena mengikuti pembelajaran langsung karena karena risiko karena khawatir atau risiko terhadap terjadinya penularan itu juga boleh ya. Jadi ada dua ini yang akan saya konsultasikan ke jurusan dan kepada fakultas sehingga apa itu dasar pelaksanaan pembelajaran praktek kita itu kuat ya atau bisa menjadi pegangan. Kalau tidak ada maka itu tidak bisa karena edaran rektor itu sudah jelas bahwa kita tidak boleh melaksanakan pembelajaran secara luring ya, secara luring dan pelaksanaan secara daring sehingga perlu diatur. Mungkin dengan surat pernyataan nanti ini kalau ini oke, maka nanti silakan Anda melihat di Siberjet dan surat pernyataannya bisa di-download dan di-upload kembali setelah ditandatangani. Oke, itu adalah informasi tentang pelaksanaan praktek. Ya, kemungkinan insya Allah minggu depan kita sudah bisa mulai. Tapi sebelum itu mulai, saya konsultasi dulu kepada pihak jurusan tentang protokol pelaksanaan praktek gitu ya. Oke, itu adalah informasinya untuk pelaksanaan praktek. Terus yang kedua adalah kita akan teori ya. Jadi teori dulu, teori tentang apa yang akan kita lakukan. Jadi pertemuan ketiga nanti itu adalah teori tentang mengikir.
Di praktek kerja bengkel itu yang paling besar poinnya itu adalah di mengikir. Bahkan sampai ada filosofi mengikir itu seperti apa. Nah, nanti silakan Anda lihat videonya, kita belajar dari ATMI, Akademi Teknik Mesin Indonesia ya. Dari ahlinya mesin Pak Sutimin. Nanti silakan bisa Anda lihat sendiri apa itu filosofi mengikir. Terus kemudian adalah tentang, karena sesuai dengan job kita, yaitu adalah membuat mur dan baut. Mulai langkah awal sampai langkah akhir nanti akan seperti apa. Karena kalau tidak ada gambaran tentang bagaimana membuat mur dan baut, nanti waktu praktik nanti Anda akan kesulitan atau tidak akan tercapai rencananya. Karena itu dilihat dulu, karena praktek kita cuma 100 menit itu harus selesai, sehingga dasar-dasarnya itu harus benar-benar matang dan benar-benar sesuai gitu ya, sesuai dengan rencana. Jadi nanti kan Anda sudah membuat proposal itu, sebagian sudah saya lihat, dan proposalnya itu nanti pekerjaan Anda nanti sesuai dengan proposal itu ya. Jadi minggu depan itu dibawa gambarnya masing-masing, terus dibentuk sesuai dengan gambarnya masing-masing, seperti itu. Jadi pengerjaannya sesuai dengan proposal. Baik, ini saya jelaskan dulu tentang mengikir. Baik, teori mengikir ya. Jadi kikir itu ada macam-macam ya, ada macam-macam kikir, dan bagian dari kikir itu ada tiga bagian utama, yaitu dari badan kikir, tempat pengikirnya itu ada tangkai dan ada gagangnya. Terus kalau macam-macam kikir itu ada 6 ya, ada 6 bagian macam-macam kikir. Pertama adalah kikir rata, guratan tunggal. Ini untuk membuat rata permukaan. Ada kikir segitiga, kemudian ada kikir segi empat, ada kikir bulat ya, untuk membuat bulatan di benda kerja itu menjadi halus. Kemudian ada kikir setengah bulat gitu ya, dan terakhir adalah kikir rata guratan ganda. Jadi bisa bolak-balik. Kalau yang kikir guratan tunggal nanti hanya satu aja, kali ini adalah bisa 2. Oke. Terus berikutnya adalah tipe-tipe guratan atau tipe-tipe yang dikikir guratan itu ada 3, yaitu adalah guratan tunggal. Guratan tunggal itu adalah yang mempunyai satu arah guratan, jadi searah aja ini, untuk bisa mengurangi material ini searah aja. Terus yang berikutnya adalah guratan ganda. Ini 2 arah guratan saling berpotongan, jadi ini berpotongan ya, ini ke sini kemudian ini ke sini. Nah, ini adalah guratan ganda. Berikutnya adalah guratan parut. Nah, itu adalah kikir parut mempunyai guratan yang dicongkel seperti parut, bentuknya seperti parut seperti ini. Terus berikutnya adalah kikir digurat dengan derajat berbeda-beda, pada umumnya dipergunakan guratan halus, sedang, dan kasar. Oke. Jadi untuk mensayat itu, untuk mengurangi itu ada 3, yaitu ada yang kikir halus, ada yang untuk kasar, dan untuk yang sedang. Oke. Berikutnya adalah bentuk dan kegunaan itu ya. Kikir kasar tirus, kikir tipis, ini kikirnya tipis sekali. Itu apa? Untuk mengerjakan permukaan umum, kedua muka digarut ganda dan kedua sisi digurat tunggal, lebar dan tebal dikonis atau siku ya, seperti ini caranya. Terus ada kikir kasar rata, ini digunakan untuk mengerjakan permukaan umum, kedua muka digurat ganda, kedua tepi ada yang digurat tunggal atau polos. Oke, untuk sisi keamanan ini. Ada kikir tipis, ini digunakan untuk mengukir alur yang sempit, kedua muka digurat ganda dan kedua tepi digurat tunggal, lebar ditirus tapi tebal tidak. Oke. Ini kikir kasar tirus ya, untuk membuat di lubang ini, menghaluskan di lubang. Terus ada bentuk dan kegunaan, ada kikir pilar, ini digunakan untuk membuat alur-alur sempit ya. Kedua muka mempunyai guratan ganda dan kedua tepi mempunyai guratan tunggal atau satu polos. Oke. Ada kikir bujung sangkar atau kotak. Ini untuk apa kotak ini? Untuk mengukir sudut-sudut guratan ganda semua sisi dan tirus arah memanjang.
Oke, itu sudah kikir bundar itu digunakan untuk memperluas lubang dan sisi-sisi bulat. Itu digunakan untuk memperhalus apa itu bagian-bagian yang berlubang ya. Terus ada kikir setengah bundar atau setengah bulat itu apa? Ini digunakan untuk mengerjakan sisi setengah bundar untuk mengikir permukaan lengkung. Jadi lengkung-lengkung seperti ini maka digunakan kikir setengah bundar. Oke, terus berikutnya adalah bentuk dan kegunaan. Ada kikir segitiga itu untuk mengikir sudut-sudut antara 60 derajat sampai 90 derajat semua sisi digurat ganda. Dan ada kikir gergaji itu digunakan untuk menajamkan bilah gergaji dan untuk mengikir gerigi gergaji lingkaran. Oke. Jadi ada kikir yang khusus untuk gergaji itu ya supaya gergajinya itu menjadi tajam. Ada kikir parut. Kikir parut itu digunakan untuk mengikir logam lunak, kayu dan bahan lunak lainnya. Parutan dapat dengan atau tanda punca. Ada kikir parut ya, itu untuk benda-benda yang lunak itu gunakan kikir parut. Dan ada kikir-kikir kecil. Kikir kecil itu ada bentuknya bermacam-macam ya, dari bentuknya ini sampai pada bentuk ini itu dinamakan kikir jarum. Kikir kecil itu bisa dinamakan juga kikir jarum. Itu digunakan untuk mengikir pekerjaan kecil dan halus. Oke, selanjutnya ada menggunakan kikir. Jadi bagaimana cara menggunakan kikir? Jadi ini adalah menunjukkan sikap berdiri ya, sikap berdiri seorang ketika akan mengikir. Kemudian ada tinggi mulut ragum dari tanah. Oke, jadi setel segini apa itu jadi kira-kira setengah badan dari tangan dari badan itu untuk setting awalnya. Kemudian sikap kakinya harus seperti ini ya, jadi kaki kanan itu di depan, kaki kiri di belakang. Oke, terus jadi 30 derajat terhadap sumbu mengikir, jadi sudutnya adalah kira-kira 30 derajat lah dari sini, ini 30 derajat ya dari sumbu mengikirnya. Terus sikap berdirinya adalah seperti ini ya, jadi harus betul tekanan pada kikir diberikan sepanjang langkah maju, berat badan berayun itu cukup untuk menggerakkan kikir. Jadi yang bergerak itu adalah badannya, bukan kikirnya ya. Jadi badannya itu yang bergerak, terus bukan tangannya digerakkan. Nah, jadi yang diterangkan itu badannya, kalau tangannya bukan badan, tangan berada tetap, tapi yang bergerak itu adalah badan. Itu adalah cara mengikirnya. Jadi kalau gerakannya itu badan, berarti ada tumpuan, berarti ada beban. Oleh berat tangan enggak ada. Ya, jadi karena perlu tumpuan, kemudian perlu beban, maka yang bergerak itu adalah badannya. Yang maju mundur itu adalah badannya ya. Terus atau menggunakan kikir ya. Oke, ini adalah perbandingan gaya-gaya selama mengikir ya. Kalau gayanya itu adalah besar di besar di bagian ujung kikir sini, jadi yang ini ditekan, ada tekanan, maka nanti bentuk kikirnya itu akan banyak ya, akan banyak. Terus langkah ini dinamakan itu langkah pengisian ya, ada langkah pengisian. Oke, terus kemudian kalau tekanannya adalah lebih kuat yang di bagian pegangan kikir, maka nanti kekuatan dari kikirnya itu adalah berada di dekat ujung ini, dekat yang kekuatan besar ini. Iya. Terus kalau gaya yang kalau kekuatan besarnya penekannya adalah berada di tengah, ya di tengah. Nanti kekuatan besarnya juga berada di tengah kikir ini. Terus cara memegang gagang kikir ya, caranya seperti ini. Nah, seperti inilah ya caranya ya. Jadi jempol di atas dan telapak tangan menyandar pada ujung gagang. Kemudian kalau mengikir kasar adalah mengikir untuk mengurangi benda yang banyak itu adalah gagang ujung kikir dengan tangan kiri dan sedikit ditekan ya. Terus kalau mengikir halus ya, untuk mengikir halus jempol tangan kiri ditempatkan pada bagian atas kikir. Oke, seperti ini.
Jadi caranya seperti ini. Kalau ini adalah mengikir kasar ya, jadi banyak tekanan. Kalau ini adalah mengikir halus, jadi tekanannya hanya di ujung jari ini aja. Terus berikutnya mengikir lintang dan pemeriksaan. Jadi sesudah dikikir dalam satu arah harus ditukar dari arah 90 derajat terhadap arah semula. Jadi pengikiran saling bergantian sudut penyudut menurut garis diagonal. Kemudian ada tekan ringan ya. Kerataan bidang yang dikikir diperiksa dengan bilah siku dalam berbagai arah menghadap ke sumber sinar. Kemudian ini adalah bidang patokannya adalah memeriksa kesikuan bidang kerja terhadap bidang patokan diadakan dengan menekan balok siku pada bidang patokan. Kemudian bidang-bidang lain harus diperiksa terhadap bidang patokan, dalam hal ini A dan B sebagai bidang patokan. Kemudian ada benda kerja, kesamaan tebal diperiksa dengan jangka luar, pemeriksaan diadakan pada berbagai titik. Oke, kemudian adalah macam-macam pengikiran itu ya. Kikir dipegang melintang itu dilakukan untuk memperoleh permukaan akhir yang lebih rata. Pada pengikiran ini masing-masing ujung kikir digenggam jempol kira-kira 15 mm dari sisi benda kerja. Kemudian ada kikir dipegang melintang itu untuk apa? Pada benda kerja kecil atau alur-alur yang mana tangan kiri sukar memegang kikir, kita dapat memegang hanya gagang kikir, gunakan telunjuk dan jari tengah bersama-sama dengan jempol menumpang sambil menekan kikir. Kemudian ini adalah apabila permukaan lebih besar daripada kikir harus dipergunakan pemegang kikir. Dalam hal ini pengikiran dilakukan seperti mengetam papan seperti ini ya. Jadi yang nanti sekitar mengetam papan seperti ini dipegang. Kemudian ini yang maju mundur adalah badannya. Jadi ada alat pemegangnya ini. Oke, terus kemudian adalah sekarang mengikir bulat. Gimana cara mengikir bulat? Membuat bulat itu adalah mengikir bundar bidang cembung luar dilakukan dengan cara melintang dan memanjang. Ini caranya adalah dilepas sudut kikir kasar atau gergaji. Pada pengikiran melintang, kikir digerakkan lurus sambil memutar ke arah samping kiri dan samping kanan ini ya. Di samping kiri, samping kanan terus seperti ini ya. Nah, ini maju, kemudian samping kanan, samping kiri. Oke, terus gerak memanjang. Oke, kalau memanjang gimana? Pada pengikiran memanjang, kikir digerakkan sambil menukik sepanjang langkah gerak tangan dilakukan secara bebas menukik naik dan turun. Berikutnya adalah pada pengikiran ujung yang bundar, gerak pengisian disertai dengan putaran pemanjang dan pemutaran melintang. Oke, seperti ini ya. Gerak memutar seperti ini. Terus mengikir cekung ya. Kalau cekung gimana? Kalau cekung ya dibentuk seperti ini ya, caranya seperti ini. Mengikir bulat setengah bulat. Terus kalau kemudian mengikir arah merintang dan mengikir arah memanjang. Nah, ini memanjang gini dan seperti ini. Terus mengikir arah melintang sepanjang langkah pengisian kikir turut diputar. Ini untuk gerakan melintang ya. Kikirnya juga harus diputar ya seperti ini juga diputar kikirnya. Terus kalau pengikiran akhir ya, kalau pengikiran akhir itu adalah sedikit sebelum permukaan yang dikikir mencapai garis ukurannya, pengikiran dilakukan melintang untuk memperoleh permukaan yang licin dan halus. Ada kalanya partikel-partikel benda kerja menyangkut dalam alur kikir sehingga pada perkiraan akhir terjadi goresan. Dengan menggosokkan kapur pada kikir dapat dicegah penggoresan dan dihasilkan permukaan yang licin. Oke, kemudian untuk melindungi bidang kerja diperlukan digunakan plat alas itu ya, kerja supaya nanti ketika diragum ini tidak rusak alat, jadi ada plat alasnya. Terus kemudian ada benda kerja. Bila benda kerja masih dipukul dengan palu haruslah dipergunakan beberapa lapisan plat lunak pada rahang ragum. Jadi kalau ini perlu dipukul, masih dipukul, siapa ini harus ada plat lunak supaya nanti benda kerjanya itu tidak rusak. Oke, kemudian merawat kikir sekarang ya. Merawat kikir gimana caranya? Beram-beram pada bidang kerja itu tajam, jangan dipulas atau disentuh dengan tangan. Oke. Jadi benda
benda kerja itu ya, kalau nanti habis dikikir itu jangan dipegang, nanti bisa terluka karena habis dikikir itu sisanya itu masih tajam, sisa pikiran itu. Terus kalau sudah dikikir bagaimana? Bersihkan dari beram-beram dengan menggunakan sikat beram atau menggores dengan kikir ya. Jadi jika sudah selesai dikikir maka ini dibersihkan pakai ini baliknya kikir ini. Nah, kikir ini baliknya ini dibersihkan dulu atau pakai sikat ya. Terus alur kikir yang sudah dipakai dapat tersumbat oleh beram-beram. Jadi jagalah agar kikir berat bebas dari beram-beram dengan membersihkannya menggunakan sikat kikir. Setelah digunakan jangan langsung ditumpuk itu aja ya. Jadi harus dibersihkan dulu dengan cara menyikat ya, menyikat dengan searah begini untuk membersihkan sisa-sisa kikiran. Terus ada kalanya terdapat beram yang sulit terlepas dari guratan kikir. Ini ada kalanya ini juga sulit untuk dilepas atau dihilangkan itu kotorannya, maka digunakan plat logam atau kawat kecil. Kalau seperti ini maka perlu kawat kecil ya. Terus kemudian jangan mencoba membersihkan kikir dengan memukul kikir ke meja kerja. Nggak boleh ya, kalau sudah dibersihkan itu jangan dipukul-pukul dengan cara seperti itu, nanti ini bisa patah ini karena kikir itu sangat rapuh ya. Terus berikutnya adalah kikir tidak boleh diletakkan berimpit satu sama lain, nggak boleh satu ditumpuk, nggak boleh, jadinya betul itu adalah satu-satu seperti ini. Terus atau seperti ini digantung itu juga boleh ya. Terus kemudian oke, sudah itu aja tentang pengikir dan cara perawatannya. Jadi nanti kita akan lebih banyak mengikir atau menggunakan kerja bangku itu banyak mengikirnya daripada pekerjaan yang lainnya. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Pak Giri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.